Oke, sahabat petani dan sahabat pecinta alam. Sekarang saya dan teman saya berada di perjalanan mau berkunjung ke rumah partner saya ya, teman saya juga, yang dimana rumahnya itu berada di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi. Rumahnya itu sangat terisolasi dan katanya di pekarangan rumahnya itu ditanam berbagai jenis tanaman maupun bunga yang berguna untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri ya. Jadi tidak terlalu bergantung dengan toko-toko atau warung-warung setempat. Oke, inilah sekilas perjalanan menuju rumah beliau ya. Nah, ini kebanyakan mayoritas penduduk sini bermata pencarian sebagai petani ya. Dapat dilihat sisi kiri dan sisi kanannya itu terdapat lahan-lahan pertanian. Komoditas utama di wilayah ini yaitu sayur mayur berupa kubis, cabai, kentang, labu, tomat, dan lain sebagainya. Ya, pemandangannya indah ya, asri, terlihat sisi-sisi itu pegunungan yang masih hijau sehingga membuat tentram dan membuat hati kita menjadi adem ya, serasa pedesaan asli. Nah, ini dia, kita sudah panen satu buah Papua nih. satu buah pohon singkong ya. Singkongnya besar-besar. Jadi seringkali kita berkunjung ke daerah pedesaan itu sangat menyejukkan hati ya. Lihat pemandangan sekitarnya, ini jauh dari kata hiruk pikuk kehidupan modern. Sehingga ketika kita berkunjung di daerah pedesaan membuat kita hati tenang, sejuk. Dan yang saya membuat kagum adalah segala makanan di desa ini segala ada ya, ditanam pasti subur. Nah, ini adalah salah satu tanaman cabai, yaitu jenis cabai keriting, yang itu tanaman tomat. Nah, ini jeruk purut. Nah, baru umur 8 bulan. Ini adalah tanaman jeruk purut. Jadi selain tanaman-tanaman yang tadi, di sini juga ditanam tanaman jeruk purut yang tumbuh subur. Nah, oke. Ini cuacanya agak tidak mendukung ya, cukup meresahkan. Ini sering terjadinya hujan. Wah, pisang, pohon pisang. Jadi mengenai potensi pedesaan itu sangat banyak. Pohon pisang besar-besar. Apa aja yang ditanam di sini pasti tumbuh dengan baik. Nah, kita lihat sebelah sana. Jadi kebiasaan mayoritas di sini yaitu sebagai petani. Apa aja ditanam. Nah, bunga-bunga pun tumbuh dengan baik ya. Nah, ini salah satu penghasilan lain masyarakat pedesaan yaitu dengan beternak kambing atau domba Garut. Nah, ini penampakannya salah satu peliharaan teman saya. Nah, dombanya ini adalah tanaman, kalau di sini yang tadi disebutkan yaitu tanaman kata teman saya, konyal ya. Jadi ini ada tanaman konyal yang buahnya itu manis. Ada juga tanaman ganas, ubi jalar, wah, buah naga ini, jambu batu ada, Pohon kelor untuk obat ada. pohon kelor ada, talas, aduh serba komplit. Jadi ketika kita beranggapan bahwa petani desa itu jauh dari kata miskin, itu menurut saya kurang setuju ya. Karena di desa itu dari sumber pangan sangat mencukupi dan sangat potensial ya.
Nah, ini dapat kita lihat berbagai bunga-bunga, Bunga anggrek. ada. Wah. Nah, Ayo. ini adalah salah satu tanaman murbei ya, tanaman murbei. Untuk penyaring volume udara. Tuh, tanaman arbei ya, ini buahnya. Nah, seperti ini buahnya. Ah, ini bisa dimakan dan rasanya pun manis. Ada pohon untuk banyak-banyak pohon nih. Ini adalah taman-tamannya di desa. Itu pakan lebah ini. Nah, ini adalah jadi habitat yang bagus untuk budidaya lebah juga ya. Jadi nah, Anggrek. ini adalah pohon anggrek. Wah. Ini pohon jambu, ini ada hamparan pertanian ya. Ada labu, ada tomat, ada kebun cabai. Lebah. Nah, Lebah juga. ini adalah salah satu hobi yang digeluti oleh teman saya, yaitu budidaya lebah ya. Ini dapat kita lihat lebahnya. Jenis lebahnya yaitu lebah apis cerana. Lebah lokal yang dapat hidup di sekitaran lingkungan pedesaan ini. Oke. Nah, di sini juga masih banyak tanaman. Ini kotak lebahnya juga. Jadi rumah ini jauh dari rumah-rumah yang lainnya, dapat dikatakan ini adalah terisolasi lah. Jamu bongsai. Nah, ini jambu bongsang, jenis jambu batu. Arbet. Arbei, ini arbei. Jeruk. Ada juga pohon pepaya kawan. Nah, ini. Jadi ketika kita Kunjung ke sini, berkunjung banyak ke makanan. rumah teman saya, banyak tanaman-tanaman yang ditanam. Bawa anggrek ada. Nah, Ini. ada anggrek. Ini adalah pohon stroberi. Bawa. Nah, tuh pohon anggrek. Nah, Nih untuk di hutan nanti ini. Pohon nangka. Pohon nangka juga tumbuh. Jadi masih banyak-banyak makanan di pedesaan atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak bergantung pada Nih, pohon korma nih. pada toko atau warung, sehingga membuat hidup lebih sehat ya kawan. Nah, ini pohon korma nih. teman saya uji coba karena teman saya sukanya bertani. Ini salah satu uji coba menanam tanaman korma. Nah, ini adalah tanaman korma khas Desa Barusari. Ini pohon bunga Cuman pengantin nah, untuk pakan lebah. Ini tanaman kormanya mengenai berbuah atau tidaknya ya tergantung, nanti kita kabarkan lagi. Ini pohon timus temon untuk pakan lebah juga. Ini adalah salah satu tumbuhan untuk pakan lebah ya, kata teman saya. Pakan trigona dan juga lebah-lebah yang lainnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kotak yang satunya lagi. Ini lebahnya. Nah, lebah jenis apis cerana. Oke, bisa dapat lihat. Nah, inilah kehidupan masyarakat pedesaan yang sangat indah dan sangat damai. Harus dimanfaatin. Nah, ini adalah kebun jagung. Bisa dimanfaatin untuk pakan lebah. Salah satu ketika berbunga seperti ini bisa dapat dimanfaatkan untuk pakan lebah. Jadi nah, ini adalah kondisi rumahnya ya, terisolasi. Jaraknya antara 2 sampai 3 km dari rumah-rumah yang lain. Nah, ini adalah salah satu buah yang saya sebutkan tadi ya. Bila tahu komen di bawah. Ini adalah buah konyal kalau di sini. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu apa namanya itu. Tapi kalau khusus daerah Garut, Jawa Barat, ini disebut namanya buah konyal. Rasanya manis, enak. Oke. Nah, ini dapat
kita lihat panen dari kebun yang di belakang, yaitu kebun kopi. Ini kebun ini hasil panennya, kopinya nanti akan diolah dan dijual ya. Jadi masyarakat di sini juga sering budidaya kopi. Salah satu. Coba kita akan melihat kehidupan sehari-hari, khususnya kebiasaan masyarakat pedesaan. Nah, di sini ada pisang. Jadi makanan-makanan di sini biasanya itu masih alami-alami, tetap terjaga, tidak bergantung pada produk-produk pasar atau toko-toko sejenisnya. Dan yang membuat saya takjub yaitu kehidupannya itu sangat sederhana, yaitu jauh dari hiruk pikuk kehidupan modern, teknologi dan lain sebagainya. Nah, dimasak juga ini sering digunakannya juga masih tradisional ya, pakai kalau di sini bahasanya itu tungku atau hawu ya. Adapun juga ini kompor, namun di sini dengan harga gas yang sangat melonjak, harganya mahal, yang kemungkinan besar masyarakat pedesaan itu kompor gas ini dijadikan sebagai alternatif kedua ketika pada musim-musim penghujan seperti ini, bahan baku untuk pembakaran tungku ini mulai berkurang atau basah tidak kering, sehingga menggunakanlah kompor gas. Nah, oke, ini adalah salah satu cara untuk menghidupkan, bukan menghidupkan ya, salah satu cara untuk menyalakan api ya, menyalakan tungku dengan cara tradisional ya. Masyarakat perkotaan mungkin khususnya para remaja-remaja milenial itu mungkin dalam hal segi menyalakan tungku menjaga ini sampah nih. sampahnya dibakar. Kalau di kampung-kampung sampah itu bukan dibuang tapi dibakar ya, dibakar sebagai bahan alat untuk menyalakan tungku ya, sehingga tungku bisa menyala dengan cepat ya. Oke, ini adalah proses penyalaan tungkunya. Nah, jadi kalangan milenial di kota itu harus belajar bagaimana cara menyalakan Nih gasnya tungku. Gasnya yang anehnya gasnya tidak dipakai kawan-kawan. Jadi gas ini tetap ada ya, ini gasnya itu tabungnya kan itu dijadikan opsi kedua ketika musim hujan. Ketika musim hujan, jadi menghemat dari segi pengeluaran. Jadi mah zaman gerombolan teh atau saya tahun 62 teh aman gerombolan. Tahun 62 teh mata ke di Garut dicokot kuno jadi camatnya, kerja di menteri polisi keneh memang jadi camat. Jadi kawan-kawan, ini adalah ini udah berusia hampir sekitar 90 tahun ya. Jadi zaman Belanda, zaman Jepang sudah ada ya, sudah mata di sana ke Garut asian di baku goromolan kaleuweung. Di Garut tak mata kengeng sabaraha tahun 2 tahun dah. Jadi menurut kesaksian ini beliau ini alhamdulillah ya, tabarakallah, ketika usianya menginjak 90 lebih masih dalam keadaan sehat walafiat ya, kondisinya masih tetap terjaga. Jadi yang membuat saya heran ya, umur di sini panjang-panjang ya, mungkin itu dapat disebabkan oleh makanannya yang masih jauh dari terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Jadi ini sudah mengalami masa Belanda, zaman Jepang, PKI, dan daerah tadi tinggangan ku bom. Nah, ini teman saya sudah berhasil menyalakan tungkunya. Ini yang dipasak sekarang
bukan daging, bukan sosis, bukan nugget yang dipasak ya coba lihat. Nah, yang dipasak di daerah pedesaan itu makanannya alami, singkong. Sehingga alhamdulillah ya, tabarakallah. Tabarakallah, Ma ini hampir umurnya 90 tahun lebih ya. Dapat dilihat dari cara berbicaranya, saksi sejarah, salah satu saksi sejarah mengenai penjajahan, komunis PKI dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan umurnya itu sudah tua ya. Tapi ketika hidupnya di desa, udaranya segar, makanannya terjaga, sehingga mengakibatkan salah satu faktornya yaitu tabarakallah ya, bisa masih sehat, masih dapat beraktivitas dengan semestinya, tidak ada kendala apapun.